Terus perjuangin benar Simamora Tutorial. Channel ini menyajikan berbagai macam video materi hukum. Subscribe, like, and share. Selamat menyaksikan. Mata kuliah tindak pidana korupsi. Topik ke-30 dari 60 topik. Kelembagaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Bagian kedua, penyidik kejaksaan. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah secara garis besar memiliki fungsi dan kewenangan di bidang penegakan hukum dan kewenangan yang berhubungan dengan menjaga ketertiban dan ketenteraman umum. Di bidang penegakan hukum berhubungan dengan penegakan hukum pidana, perdata dan hukum administrasi negara. Di bidang penegakan hukum pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana tersebut dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun tentang Kejaksaan, yaitu a. Melakukan penuntutan. b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Berdasarkan Pasal 30 Ayat 2, di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Adapun tugas dan kewenangan kejaksaan berkaitan dengan menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat 3 meliputi a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat. b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum. c. Pengawasan peredaran barang cetakan. d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Berkaitan dengan kewenangan penuntutan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Berkaitan dengan wewenang penuntutan menurut Pasal 37 dilaksanakan secara independen dan pertanggungjawaban disampaikan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Undang-Undang Dasar 1945 secara implisit mengatur keberadaan Kejaksaan RI dalam sistem ketatanegaraan, sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman, lihat Pasal 24 Ayat 3 UUD 1945 Amandemen ketiga, Jo Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dengan fungsi yang sangat dominan sebagai penyandang asas dominus litis, pengendali proses perkara yang menentukan dapat tidaknya seseorang dinyatakan sebagai terdakwa dan diajukan ke pengadilan berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan sebagai eksekutif ambetenar pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan dalam perkara pidana. Di bidang penyidikan, kewenangan kejaksaan sering dipersoalkan mengingat tugas utama kejaksaan adalah bertindak sebagai penuntut umum. Kewenangannya dianggap kewenangan sementara pada saat masa transisi berlakunya KUHP, sebab Pasal 6 Ayat 1 menegaskan penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Sesuai Pasal 284 KUHP, wewenang kejaksaan untuk menyidik suatu tindak pidana adalah bersifat sementara dan untuk tindak pidana tertentu. Dalam Pasal 284 Ayat 2 atau KUHP disebutkan, Kejaksaan bisa menyidik kasus korupsi selama kurun waktu 2 tahun semenjak diundangkannya KUHP. Ini berarti, seharusnya sejak tahun 1983, Kejaksaan tidak boleh melakukan penyidikan. Politik hukum KUHP terhadap lembaga yang berwenang melakukan penyidikan menurut KUHP diberikan kepada penyidik Polri dan PPNS, dengan menempatkan penyidik Polri sebagai penyidik utama yang berwenang melakukan penyidikan terhadap semua jenis tindak pidana. Meskipun demikian, politik hukum pembuat undang-undang masih memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, khusus untuk tindak pidana tertentu, atau tindak pidana khusus. Hal ini terlihat dari politik hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, dan sekarang yang terbaru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Secara eksplisit kewenangan penyidikan tersebut tertuang dalam Pasal 30 Ayat 1 huruf D,
politik hukum pembuat undang-undang secara yuridis formal masih memberikan kewenangan penyidikan kepada kejaksaan, meskipun terbatas untuk tindak pidana khusus, sehingga secara yuridis kewenangan tersebut masih sah. Dari kacamata asas lex posteriori derogat lex priori, artinya, aturan hukum yang kemudian mengesampingkan aturan hukum yang terdahulu dalam mengatur hal yang sama, maka kewenangan penyidikan kejaksaan tersebut tetap sah meskipun pasal 6 ayat 1 KUHP secara eksplisit mengakui penyidik adalah penyidik Polri dan PPNS. Dari perspektif perbandingan, Andi Hamzah juga memperkuat kewenangan kejaksaan dalam penyidikan, dengan mengatakan di belahan negara-negara lain jaksa juga mempunyai kewenangan untuk menyidik. Negara-negara tersebut antara lain Rusia, Jerman, China, Thailand, Georgia bahkan di negara Prancis sendiri, jaksa tinggi mempunyai kewenangan mengangkat dan memberhentikan penyidik polisi yang dianggap tidak mampu dalam melakukan penyidikan. Itulah materi topik ke-30 tindak pidana korupsi. Channel ini bermanfaat khususnya bagi mahasiswa Indonesia, atau siapapun yang ingin menambah wawasan. Video tutorial dituturkan dan disubtitelkan agar dapat ditonton, dibaca, sambil didengarkan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa.